Perkenalkan, nama saya Jody Ramadhan Hidayatullah. Nomor induk mahasiswa 183700011, kelas B, Program Studi Teknik Industri, Universitas PGRI Adipati Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang perencanaan kebutuhan material atau biasa disebut juga dengan MRP, Material Recruitment Planning. Lalu apa sih sebenarnya perencanaan kebutuhan material itu? Ada beberapa pendapat dari para ahli yang menyebutkan tentang MRP. Menurut Abu Bolon, MRP adalah suatu komputerisasi sistem dari bahan baku yang akan digunakan untuk melakukan proses produksi di suatu perusahaan. Kemudian yang kedua, menurut Roger, MRP adalah suatu sistem informasi yang digunakan untuk melakukan perencanaan dan pengendalian terkait dengan kapasitas. Kemudian menurut Heiser and Render, MRP adalah suatu model permintaan terikat yang digunakan untuk status persediaan dan juga JIP untuk menentukan seberapa banyak material ini digunakan. Dari pendapat ketiga ahli di atas dapat disimpulkan bahwasanya MRP adalah suatu perencanaan maupun pengendalian terhadap material yang terikat dengan unit produksi yang akan dihasilkan dengan menggunakan sebuah sistem yang sudah terintegrasi. Ada dua macam sistem perencanaan yang umum digunakan dalam perusahaan. Yang pertama yaitu sistem regeneratif, yaitu sistem perencanaan di mana kegiatan penjadwalan ulang itu dilakukan secara periodik, itu biasanya secara mingguan. Pada sistem ini, semua kebutuhan ini akan dieksplor secara lengkap, mulai dari bahan baku yang akan dibeli sampai dengan menjadi produk jadi. Keuntungan dari sistem ini adalah pemrosesan data lebih efisien, namun kekurangannya adalah kurang peka terhadap ketidakseimbangan antara jumlah permintaan yang masuk dengan kemampuan untuk memenuhinya. Kemudian yang kedua yaitu ada sistem net change. Ini adalah sistem baru, yaitu sistem perencanaan di mana kegiatan penjadwalan ulang itu dilakukan berubah-ubah. Nah, kegiatan ini dilakukan biasanya pada saat kondisi perekonomian atau kondisi jumlah permintaan yang masuk itu berubah-ubah. Keuntungan dari sistem ini adalah selalu ada catatan baru yang akan masuk. Kemudian kekurangannya adalah pemrosesan data akan lebih sering dilakukan. Ada 3 syarat utama yang harus dilakukan untuk melakukan perencanaan. Yang pertama adalah JIP atau jadwal induk produksi, yaitu rencana terperinci yang akan digunakan untuk melakukan proses produksi. Jadi semua bahan baku, kemudian tenaga kerja, waktu ini akan dicatat secara terperinci pada JIP. Kemudian yang kedua yaitu adanya karakteristik dari masing-masing komponen yang akan digunakan. Karena sejatinya proses perencanaan ini dilakukan dengan menggunakan komputer, maka masing-masing item atau komponen harus memiliki kode unit tersendiri untuk membedakan satu dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga itu adanya catatan untuk masing-masing persediaan item, baik untuk persediaan sekarang maupun persediaan yang akan datang. Menurut Vincent, ada 5 input utama yang harus dipenuhi sebelum melakukan perencanaan kebutuhan material. Yang pertama yaitu ada MPS atau Master Planning Schedule, sama dengan JIP. Kemudian yang kedua ada Bill of Material, yaitu keterkaitan antara komponen dengan bahan penyusunnya. Kemudian yang ketiga yaitu ada Item Master. Yang keempat ada order atau pesanan-pesanan yang masuk. Yang kelima yaitu kebutuhan, mengenai kebutuhan pasar akan produk tersebut. Ada 4 langkah dasar penyusunan PKM. Yang pertama yaitu ada netting, yaitu penentuan perhitungan kebutuhan bersih setiap periode
selama horizon perencanaan. Kemudian yang kedua ada rutin, yaitu penentuan ukuran lot. Tujuannya adalah untuk menentukan besarnya pesanan yang masuk secara efisien. Kemudian yang ketiga yaitu ada offsetting, yaitu penentuan waktu pemesanan, sehingga pada saat proses produksi berlangsung semua komponen ini sudah tersedia dan siap untuk digunakan. Yang keempat yaitu exploitation atau perhitungan kotor terhadap semua item atau semua struktur produk pada level yang paling bawah. Demikian penjelasan saya mengenai perencanaan kebutuhan material. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.